sampai ke dekat dagu. Assalamualaikum. Iya. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Perkenalkan, saya Ida dari Puskesmas Cibarusa. Iya, iya. Saya mendapat data dari Puskesmas bahwasannya keluarga Bapak ada yang sedang sakit ya Pak ya. Iya, iya benar. Bu. Nah kalau begitu bagaimana kalau saya bisa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak? Oh, ya baik, masuk aja, Bu. Siapa? Iya. Nah Bapak, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak untuk mengetahui keadaan keluarga Bapak yang sedang sakit. Apakah Bapak bersedia? Oh, siap, siap. Ngobrolnya di mana Pak? Di sini? Di sini aja enak kan, Bu? Baik, di sini aja ya Pak. Ya. Nah, baik. Bapak, boleh saya ada ini nggak Pak? Apa? Kakak? Kakak, Iya, so sebentar ya. iya. Ini, Bu. Boleh Iya. saya lihat, Pak? Maaf, Bu ya. Iya. Bapak ini tinggalnya berarti bersama suami dan anak-anak saja ya Pak ya? Iya, iya benar. Kalau boleh saya tahu, baik Bapak, kalau boleh tahu, Bapak pekerjaannya apa ya Pak? Oh, kuli panggul, Bu. Kuli panggul. Iya. Kuli panggul di mana ya Pak ya? Di pasar. Oh di pasar. Iya. Bapak asli sini atau asli mana? Saya asli sini. Asli sini. Iya, asli sini. Kalau saya boleh tahu, ini mohon maaf ya Pak, rumahnya masih mengontrak apa gimana Pak? Iya, ngontrak. Sudah berapa lama Pak? 3 tahun atau berapa ya, saya lupa, Bu. Oh, kalau bahasa sehari-hari dengan keluarga itu ngobrolnya biasanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Sunda sama keluarga mah. Oh, tapi bahasa Indonesia juga bisa ya Pak ya? Iya, bisa bahasa Indonesia. Kadang sama yang lain gitu, bahasa Indonesia mah kalau sama keluarga doang Sunda. Oh, baik, baik. Bapak boleh saya lihat lingkungan rumahnya seperti air, seperti jendela rumahnya? Iya, silakan. Tapi maaf Bu ya, berantakan, Bu. Iya, iya boleh Pak. Iya. Saya lihat ya Pak ya. Enak, Bu. Enggak. Ini sekarang yang ini yang biasanya, Bu. Maaf Bu ya, tuh ya, agak berantakan. Iya, tidak apa-apa Pak. Ini Pak kalau air, oh ini kamar mandinya Pak ya, Iya. bersih. Saya lihat bersih Pak, kamar mandinya nggak rapi. Kalau gitu kita ngobrol di sana aja ya Pak ya. Ayo, enggak Bu. Bapak kalau di keluarga biasanya kalau ada waktu senggang itu biasanya ngapain aja Pak? Ngapain ya? Saya jarang ada di rumah sih, Bu. Oh jarang ada di rumah. Iya. Berarti ibunya terus yang ada di rumah ya Pak ya? Iya. Nah kalau ya, Pak, kalau pembuangan sampahnya itu kayak gimana Pak? Dibuang kemana? Biasanya saya kumpulin, terus saya dibuang ke belakang, langsung dibakar. Oh, Biasanya. gitu. Iya. Kalau untuk pembuangan air gimana Pak? Oh, saya kalau pembuangan air kan ini kan dari kosan gitu ya. Itu biasa ke got. Paling tahu sendiri tadi koconya gimana, Bu. Oh iya iya. Kalau begitu boleh saya lihat keadaan ibunya Pak? Oh, silakan Bu. Di situ istirahat. Ya. Ayo, saya antar. Nah sebelumnya ada anggota keluarga yang sakit gak Pak, sebelum ibu yang sakit? Enggak ada sih. Nggak ada kayak penyakit turunan dari keluarga gitu Pak? Enggak ada. Coba Bu, sebentar ya, naruh ini dulu. Iya. Dari keluarga bapaknya juga nggak ada penyakit keturunan gitu Pak? Tahu saya sih ya, enggak ada sih, Bu. Nah kalau makan itu biasanya makannya gimana Pak? Makan ya 3 kali sehari sih, sama seperti biasa. Oh 3 kali sehari. Iya. Kalau menu makannya itu biasanya apa aja? Ya, saya kan ya sebagai itu ya paling tahu tempe. Kesukaan atau makanan khusus gitu nggak Pak? Enggak ada sih kalau untuk saya mah ya apa aja saya makan, namanya kuli panggul gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk si ibunya ada katanya mah nggak boleh makan yang amis. Oh Bu. gitu. Iya. Nah kalau istirahat tidur gimana Pak? Istirahat Iya Bapak tidur jam berapa gitu Pak? ya biasanya kalau habis pulang kerja mandi makan langsung tidur gitu. Kalau ibunya gimana Pak tidurnya? Ya kurang tahu juga sih kalau ibunya mah ya. Oh mungkin kalau sering di rumah mungkin bisa tidur lebih cepat gitu ya Pak ya? Kayaknya sih seperti itu Bu, soalnya nggak ada siapa-siapa. Pak kalau mandinya biasanya berapa kali per sehari? Ya normal, saya mandinya 2 kali sehari. Iya. Kalau habis pulang kerja langsung mandi, Iya. apa bersih-bersih. Nah kalau terus dalam mengambil keputusan itu biasanya gimana? Paling kalau ada yang kenapa-napa
si ibunya yang ambil keputusan, kan saya sibuk kerja, jadi kadang kalau balik udah dikasih tahu sama istri saya kayak gitu. Jadi bapak jarang di rumah, jadi jarang buat ngambil keputusan gitu ya pak? Iya. Jadi di keluarga biasanya kalau ngambil keputusan itu nggak ada diskusi dulu gitu ya pak? Nggak ada. Pokoknya yang Paling dari si ibunya bilang saya, dia udah begitu. betul, keren pak. Nah, bagaimana bapak dengan keadaan ibu sekarang? Gimana bu? Iya kan ibu sekarang sakit nih, bapak Iya. gimana perasaannya melihat ibu sakit gitu? Ya saya gimana ya sebagai laki. Nah bapak melihat keadaan ibu sekarang, bapak gimana pak perasaannya? Ya, saya cukup sedih sih sebagai kepala keluarga, ya kan nggak bisa ngurus istrinya gitu kan, tapi gimana lagi kan saya sibuk kerja gitu kan. Nah harapan bapak untuk si ibu ini gimana pak? Ya semoga cepat sembuh sih dan bisa pulih kembali kayak seperti biasanya gitu. Gitu. Iya pak, ini saya lihat-lihat cahayanya, ventilasinya agak kurang ya pak, cuma dari depan sama lampu saja. Ya, iya bu, ya gimana lagi namanya. Pak, bapak sekalian ya pak, saya ini tensi darahnya. Ayo. Berapa bu ya? Normal pak, tensinya 120/80 ya pak ya. Oh iya. Berarti nggak ada gangguan atau apa-apa ya pak ya. Nah baik, kalau gitu bapak, saya sudah selesai hari ini. Nanti saya kembali lagi untuk melakukan penyuluhan. Iya. Bapak bisanya kapan pak? Saya jarang ada di rumah ya, paling si istrinya aja nanti. Oh baik, kalau gitu nanti saya penyuluhan bersama si ibunya aja ya pak ya, kalau Iya. bapak tidak bisa. Iya. Berarti- Takutnya kan saya sibuk nih ya, takut ada panggilan gitu. Iya. Iya. Berarti kalau enggak, waktunya besok saja ya pak ya, sama si ibunya nanti ya. Ya nanti saya jalanin kok namanya. Ya, kalau gitu saya permisi ya Pak. Terima Iya. kasih. Perkenalkan, saya Dida dari Puskesmas Cibarusa ya Bu ya. Ibu, saya di sini akan memeriksa keadaan Ibu ya Bu ya. Ibu, sekarang gimana Bu keadaannya Bu? Lemas, pusing. Ibu, kalau gitu saya periksa dulu ya Bu keadaan Ibu ya. Kita di ini dulu ya Bu, suhu ya Bu. Diminta Bu. Saya periksa ya Bu tekanan darahnya. Ibu darahnya rendah ya Bu ya, cuman 110/80 ya Bu. Oh iya, pantesan saya pusing banget. Pusing ya Bu ya. Mau saya lihat suhunya Bu. Ibu suhunya normal ya Bu ya, 37. Ibu sekarang saya akan memeriksa bagian kepala ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, kepalanya bersih, matanya kuning tukanya bagus, kemudian hidungnya tidak tersumbat ya Bu ya. Ibu coba Bu menelan Bu. Ya Bu, tidak ada pembesaran kelenjar. 3. Ibu, saya periksa dulu ya Bu, tinggi fundusnya ya Bu ya. Maaf Bu. Tingginya udah 21 cm ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, saya raba dulu. Ini teraba keras, sepertinya punggung ya Bu ya. Di sini sepertinya jari-jari. Kemudian ini sepertinya bokong ya Bu ya. Di sini kepalanya belum masuk PAP ya Bu ya.
Ibu di bagian genitalianya gimana Bu? Ada gatal atau gimana Bu? Enggak ya Bu ya. Ibu di bagian kaki Ibu merasa ada yang aneh nggak Bu? Bersih ya Bu kakinya ya Bu ya. Dan Bu kalau begitu saya sudah selesai ya Bu ya memeriksa Ibu. Udah. Ibu saya periksa dulu ya tangannya. Tidak ada udem ya Bu ya, tidak ada pembengkakan. Kemudian Ibu di bagian genitalianya ada ini nggak Bu? Ada gangguan nggak Bu? Nggak ada. Ibu maaf ya Bu, saya lihat kakinya ya Bu. Iya. Ibu ini kakinya agak mundur Pak. Iya, ini mundur. Ibu maaf ya Bu, saya periksa bagian kaki. Ibu kakinya ini agak sedikit agak bengkak ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu harus sering jalan-jalan kaki ya Bu ya. Setiap pagi atau sore boleh Bu. Nah Ibu kalau begitu saya sudah selesai ya Bu ya. Nanti saya kembali lagi ya Bu ya. Saya akan memeriksa Bapak dulu. Terima kasih ya Bu. Oh iya. Waalaikumsalam. Iya Bapak, saya kembali. Oh yang di kemarin Bu ya? Iya, Pak. Oh iya, masuk Bu, masuk Bu. Terima kasih Pak. Ya. Pak Bu, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai anemia yang diderita oleh Ibu. Ya, jadi saya mulai ya. Sebelumnya Bapak sama Ibu tahu nggak anemia itu apa? Nah, anemia itu adalah penyakit yang timbul karena kekurangan zat besi sehingga pembentukan sel darah merah dan fungsi lainnya terganggu. Jadi anemia itu kayak kekurangan darah gitu, Pak, Bu, ya. Iya. Ya, kemudian penyebab anemia. Anemia itu disebabkan oleh sebagian kehamilan besar disebabkan oleh kekurangan zat besi yang dikarenakan kurangnya masukan unsur besi dalam makanan, gangguan reabsorpsi, kemudian gangguan penggunaan atau terlampaunya banyaknya zat besi yang keluar dari badan. Ya, jadi bisa karena zat besi yang berlebih ataupun zat besi yang kurang. Kemudian ada tanda gejalanya. Nah, sebelumnya Ibu merasakan apa Bu tanda gejala anemia Bu? Pusing, lemas, kayak gitu. Oh iya Bu, kayak gitu. Nah, gejalanya itu ada lemah, malas, sering ngantuk, pusing, lelah, nyeri kepala, kemudian kulitnya pucat, bantalan kukunya pucat, mual, muntah juga bisa ya. Kemudian ada pengobatannya. Sebelumnya sih Ibu, Bapak sudah melakukan pengobatan? Belum sih. Belum. Iya. Nah, pengobatannya Iya. itu bisa melalui transfusi darah, kemudian pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, seperti pemberian ini untuk meningkatkan imun ya. Iya. Kemudian ada pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh, seperti yang mengandung zat besi. Kemudian ada tablet yang biasanya dikasih pada posyandu ya Bu ya. Nah, kemudian mengkonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin serta mineral lainnya. Kemudian ada anemia juga bisa dicegah Bu dengan makanan asupan tinggi zat besi, kemudian meningkatkan konsumsi makanan vitamin C, asupan kayak vitamin B12, kemudian pola makan gizi yang seimbang, kemudian hindari minum teh dan kopi ya Pak Bu. Siap. Kemudian ada komplikasi jika anemia tidak diobati dengan baik. Yang pertama itu ada kelelahan berat. Jadi si ibu akan merasakan lelah yang sangat berat gitu ya. Iya. Kemudian ada masalah jantung juga bisa. Kemudian yang paling parah itu yang harus paling dihindari ya. Siap. Nah, yang terakhir itu ada asupan nutrisi untuk anemia ibu hamil. Yang pertama itu kalau dari buah itu bisa pisang, kemudian kurma, kemudian bisa juga oatmeal, seperti bukan sereal. Apa tuh ya Bu ya? Oatmeal Bu, tahu nggak Bu? Energen. Iya, kayak energen, kayak gitu Oh, Pak. iya. Nah, kemudian bisa juga madu, kemudian daging merah seperti daging sapi. Nah, ada juga seperti daging merah itu seperti daging sapi ya. Kemudian telur juga bisa, kan sehari-hari mudah ditemukan kalau telur ya. Kemudian sayur-sayuran hijau seperti bayam, brokoli gitu ya Bu ya. Nah, setelah saya berikan penyuluhan, apakah Ibu sudah mengerti? Ibu apa? Boleh saya bertanya kalau gitu? Iya. Nah, itu apa? Anemia itu biasanya itu apa Pak Bu?
kurang darah. kurang darah. Iya. Kata orang kampungnya mah Bu ya, gitu Iya, kan ya. kemudian penyebabnya itu biasanya kenapa? Apa Itu karena zat besinya pada keluar kalau nggak berlebihan. Kurang, Biasanya Kekurangan zat besi. iya betul Ibu. Tanda gejalanya itu biasanya apa? Lemas, pusing, pusing, terus pucat, pucat, gitu. iya. Jadi capek, suka ngantuk. Iya, kemudian pengobatannya itu biasanya yang biasa dilakukan itu harusnya apa? transfusi darah, konsumsi vitamin, Iya, betul. zat besi ya. Iya. Kemudian kalau pencegahan itu biasanya dilakukannya apa? Memberikan apa? Suka makan makanan yang banyak vitaminnya. Oh kayak gitu ya Bu ya. Kemudian komplikasi yang bisa terjadi jika anemia itu dibiarkan saja itu apa? Kematian. Kematian, kelelahan berat. Iya, salah satunya kematian ya. Tapi kita harus menghindari itu ya Pak Bu. Siap. Nah, asupan nutrisi untuk ibu hamil itu baiknya apa aja ya Pak Bu ya? Madu. Iya. Telur, Daging merah. daging sapi, kacang-kacangan, oatmeal, juga Iya, betul. susu. Ya betul, kalau gitu ibu bapak sudah mengerti ya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini saya ada bawa leaflet atau brosur. Jika ibu lupa dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini bisa baca lagi. Oh, iya. Makasih Bu. Iya, iya. Aduh. Kalau Makasih begitu ya, Ibu. saya permisi ya. Saya sudah selesai. Iya. Terima kasih ya Pak Bu. Iya, Terima terima kasih, kasih. Saya Ibu. permisi ya.